Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube saya, yakni Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan menyampaikan informasi penting mengenai CPNS tahun 2023, yakni tentang kapan dibukanya seleksi CPNS tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke video, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe akun ini. Semoga teman-teman supaya teman-teman bisa mendapat informasi terbaru, bisa menambah wawasan serta mengikuti pelatihan-pelatihan soal-soal mengenai CPNS tahun 2023. Nah, tanpa basa-basi kita langsung menuju ke videonya. Nah, jadi kakak akan membuat video mengenai update terbaru, info terbaru mengenai CPNS tahun 2023, yakni tentang kapan penerimaan CPNS tahun 2023 dan alur-alurnya beserta syarat-syaratnya. Jadi kakak ingatkan untuk menonton video ini dari awal sampai selesai, karena video ini penting bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2023. Kita jadi info ini sudah launching ya di IG-nya CPNS Indonesia.id. Buka langsung aja ya. Nah, di sini tuh ada ya, jadi surat yang terbaru dari 4 jam yang lalu dari Badan Kepegawaian Negara Indonesia. Nah, ini ada nomor suratnya itu 7948-B datar KS 04.01-SD-K-2023. Intinya dalam surat ini seleksi CPNS tahun 2023 akan dilakukan di tahun ini. Nah, kita lanjut langsung di lampiran-lampirannya. Pasti teman-teman kepo kan lampirannya apa-apa saya. Nah, saya akan spill-kan langsung. Jadi lampiran pertama itu, jadi untuk tahun ini itu ada dua yang akan diseleksi. Yang pertama itu CPNS atau calon pegawai negeri sipil tahun 2023, dan yang satu adalah penerimaan PPK tahun 2023. Nah, kita bahas dulu mengenai jadwal penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2023. Nah, yang pertama itu adalah pengumuman seleksi. Jadi pengumuman seleksi itu dimulai pada tanggal 16 sampai 30 September tahun 2023. Pendaftaran seleksi tanggal 17 sampai dengan 3 Oktober 2023. Jadi masih kurang sekitar Agustus, September, Oktober. Masih ada 2 bulanan ya teman-teman untuk mempersiapkannya. Ini pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi untuk awalan itu kita adalah untuk menyiapkan seleksi administrasi, dimulai pada tanggal 17 September sampai dengan 5 Oktober. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi itu dari tanggal 6 sampai 9 Oktober. Selanjutnya adalah masa sanggah. Nah, masa sanggah ini masa dimana ketika sudah ada hasil seleksi ya, sudah ada hasil seleksi, nantinya teman-teman mempunyai hak untuk menyanggah hasilnya, sama institusi juga berhak untuk menyanggahnya. Jadi sini ada masa sanggah itu dari 10 sampai 12 Oktober, jawab sanggah itu 10 sampai 14 Oktober. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya untuk seleksi administrasi itu apa saja yang dipersiapkan. Jadi kakak langsung mencari ya, search di Google seleksi administrasi CPNS 2023. Kita buka ya teman-teman, itu bisa jelas langsung menonton video ini ya, langsung selesai gitu, nggak usah lagi cari-cari di Google. Nah, jadi teman-teman dari sekarang selagi teman-teman untuk belajar, teman-teman juga harus mempersiapkan berkas-berkasnya, karena kan sebelum mengikuti ujian, sebelum mengikuti mengerjakan soal teman-teman itu harus lulus di ujian seleksi administrasi dulu. Nah, kalau dari berita ini ya, berita yang terbit pada hari ini juga tanggal Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Untuk syarat-syarat dokumen ya ini ya, teman-teman dengarkan dan catat ya. Syarat-syarat dokumen itu, oke, kita ulang lihat dulu ya.
Oh, sorry ya, ternyata tidak lengkap informasinya. Mana berkas. Ini nah ini ada persyaratan berkas CPNS. Nah ini pertama ya, poin pertama teman-teman itu secara umum ini ya. Jadi ini dari Detik Jabar, jadi informasi dari Detik Jabar untuk persyaratan bekas CPNS tahun 2023. Yang pertama itu dokumen persyaratan untuk peserta CPNS tahun 2023 diantaranya, jadi ada lumayan banyak ya, jadi teman-teman tetap persiapkan itu. Pertama itu fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dari pihak instansi pendidikan. Jadi teman-teman kalau SMA cantumkan fotokopi ijazahnya SMA, kalau S1, S2 dan sebagainya dilampirkan di fotokopi ya, sama transkrip nilai. Kalau di S1 ada, kalau di SMA ini dia rapor ya, di fotokopi rapornya. Selanjutnya adalah fotokopi atau scan KTP elektronik ya. Jadi teman-teman siapkan juga fotokopi atau scan KTP elektronik. Selanjutnya adalah salinan akta kelahiran. Selanjutnya adalah salinan surat keterangan. Selanjutnya adalah pas foto formal. Selanjutnya adalah CV atau daftar riwayat hidup. Dan terakhir adalah surat pernyataan penempatan dimanapun. Jadi nanti ini nomor 8 ya, kita ada template-nya, nanti teman-teman tinggal isi aja gitu. Jadi berkasnya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit karena berkas itu untuk administrasi saja. Yang susah itu, kita kembali lagi ya ke IG. Nah kita kembali ke sini. Yang susah itu setelah masa sanggah ya. Setelah masa sanggah itu ada kondisi kita untuk ada penjadwalan SKD CPNS. Nah ini yang biasa membuat teman-teman atau peserta itu gagal di CPNS tahun 2023, yakni mengenai ujiannya SKD. Nah ini ujian SKD itu dimulai pada tanggal 23 sampai 26 Oktober tahun 2023, jadi 3 hari. Kalau dari sekarang berarti sekitar ada 2 bulan lebih ya teman-teman untuk mempersiapkannya. Nah caranya teman-teman harus belajar ya, karena sekali ini cukup susah ya soalnya. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang. Waktu 2 bulan itu yang waktu lama, tapi kalau teman-teman tidak belajar waktunya jadi sedikit. Oke, selanjutnya adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD CPNS. Oke, pelaksanaan jadi pelaksanaannya itu malah di tanggal 31 Oktober ya. Pelaksanaan itu SKD di tanggal 31 Oktober sampai 9 November ya. Berarti ada 2 bulan, hampir 3 bulanan lah. Teman-teman malah bisa mendapatkan waktu untuk belajar ya. Selanjutnya oke, jadi nanti sudah mengikuti semua prosesinya ya. Sini ada pengumuman hasil SKD CPNS itu tanggal 12 sampai 14 November, berarti 3 hari ya. 3 hari setelah teman-teman ujian itu langsung muncul hasilnya 3 hari dari itu. Jadi 3 hari itu teman-teman berdoalah supaya lulus di CPNS tahun 2023 gitu. Lanjutnya ada seperti biasa masa sanggah, jawab sanggah dan sebagainya. Selanjutnya, nah setelah final ya, ada namanya pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT. Input lokasi SKB itu tanggal 25 sampai 27 November tahun 2023. Oke, selanjutnya penantian final bla 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 bla. Nah, jadi pengumuman kelulusan itu tanggal 28 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024. Jadi pengumuman lolosnya itu cukup lama ya, cukup lama. Ya sekitar 2 bulanan lah dari teman-teman sudahnya seleksi ya, cukup lama. Jadi paling terakhir adalah usul penetapan NIP itu tanggal 14 Februari sampai 14 Maret tahun 2024. Jadi simpelnya itu teman-teman tadi rangkum sedikit ya untuk penerimaan. Jadi teman-teman itu harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk pendaftaran sama seleksi administrasi ya.
karena deadline-nya itu sampai di tanggal 5 Oktober, masih lama, cuma kalau bisa secepat mungkin ya. Selanjutnya teman-teman itu ujian di tanggal, kalau lulus administrasi, teman-teman itu bisa lakukan ujian di 31 Oktober sampai 9 November. Penting, jadi kalau teman-teman sudah lolos, nanti langsung untuk pelantikannya itu tanggal 14 Februari sampai 14 Maret. Nah, ini sekarang jadwal penerimaan PPPK tahun 2023. Apa itu PPPK? Itu kita cari ya. Nah, kita langsung, kalau dari kompas.com itu PPPK itu merupakan mana ya? Ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kayak honorer di dalam kepemerintahan gitulah. Kita langsung aja bahas ya, karena sudah limit pembahasan. Oke, jadi langsung saja. Pendaftarannya hampir sama semua ya, hampir sama. Yang bedanya itu mungkin di lihat, tidak, pelaksanaan seleksi kompetensi. Ini cukup banyak ya kayaknya. Jika teman-teman mau saya menjelaskan mengenai jadwal penerimaan PPPK tahun 2023, komen aja ya, nanti kakak buatkan part 2-nya supaya teman-teman juga bisa mengerti secara detail mengenai jadwal penerimaan PPPK atau P3K tahun 2023. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari kakak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jelaskan. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe karena itu penting bagi saya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.